Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar firman Allah. Kita sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita. Saya berikan judul pada pagi hari ini, berkat dari Tuhan. Jarang-jarang saya khotbah tentang berkat. Berkat dari Tuhan. Kita buka Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50. Lukas pasal 24 ayat 50 dengan judul perikop kenaikan Yesus. Sama-sama kita baca ayat ini, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51. Di slide sudah ada, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kisah ini adalah kisah tentang kenaikan Yesus ke sorga. Hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kisahnya di ayat yang ke-50, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perpisahan antara Yesus dengan ke-12 muridnya dan 500 orang yang hadir pada saat itu diakhiri dengan mengangkat tangan dan memberkati mereka. Biasanya kalau orang yang berpisah sedih, dadah, goodbye. Tapi di situ sebelum Yesus pergi, Yesus berkata, Yesus memberkati mereka. Biasanya kalau orang pergi, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Inilah kata-kata berkat perpisahan. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kalau berbicara tentang berkat, semua orang menyukai berkat. Ada yang tidak mau berkat di sini? Semua orang suka berkat, semua orang ingin mendapatkan berkat. Berbicara tentang berkat, semua orang mengharapkan yang namanya berkat. Dan ketika seorang berkata berkat, pikirannya langsung tertuju kepada uang, materi, rumah yang besar, yang di rooftopnya ada kolam renang, mobil yang mewah, tas yang branded bermerek. Langsung berpikirnya ke sana. Kalau kita buka dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-19. Sebuah ayat yang sudah sangat tidak asing buat kita. Filipi pasal 4 ayat 19. Sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Ini yang mengatakan adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan keinginan kita. Bukan apa yang kita mau untuk diperlihatkan kepada orang di media sosial. Bukan apa yang kita mau untuk dibanggakan kepada orang. Tapi janji Tuhan adalah Allahku, Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Segala kebutuhan kita. Kalau saat ini doa kita belum dijawab, mungkin barangkali Tuhan melihat bahwa kita belum memerlukannya. Pertanyaan saya pagi hari ini, apa kita sudah diberkati oleh Tuhan? Apa kita sudah diberkati oleh Tuhan? Ketika kita diberkati oleh Tuhan, masih adakah persoalan? Masih adakah pergumulan? Masih adakah tantangan dalam hidup kita?
ketika kita diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, bukan berarti jalan kita akan selalu mulus, tidak. Bukan berarti kita hidup bebas dari persoalan, tidak. Tetap ada persoalan, tetap ada rintangan. Tapi percayalah, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kita. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Sama-sama dibaca 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Allah kita yang kita sembah, Tuhan Yesus sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kita cukup dalam keseharian kita, berkecukupan dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kita diharapkan untuk berkelebihannya bukan dalam materi, tapi dalam berbagai kebajikan. Apa itu kebajikan? Kemurahan hati, belas kasihan kepada orang, memberi kepada orang, berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Berkecukupan dalam segala sesuatu dan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kalau kita kembali ke Lukas tadi. Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ketika ia sedang memberkati mereka, hal yang kita ambil dari ayat ini adalah Tuhan sedang memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Berarti berkat yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Semua apa yang kita miliki, berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari sesuatu yang kita minta. Bukan dari pohon besar, bukan dari tugu-tugu yang disembah oleh orang, bukan dari orang pintar. Percayalah, sepintar-pintarnya orang pintar, lebih pintar Tuhan kita. Sejago-jagonya mereka untuk meramal kehidupan. Percayalah, kehidupan kita dalam tangan Allah yang berkuasa. Berkat itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan dalam dunia ini. Tapi andalkanlah Tuhan dalam segala tingkah laku hidup kita, dalam segala aspek hidup kita. Berkat Tuhan, yang namanya berkat Tuhan tidak hanya berupa materi, gak hanya berupa uang, gak hanya berupa harta. Tadi pujian dari pemuda remaja kita, lebih dari harta kaulah segalanya. Bapak Ibu mengaminkan hal itu? Kalau Tuhan mengambil harta kita, masih kita mau berharap kepada Tuhan? Kalau Tuhan tidak memberi apa yang kita minta kepada Dia, masih kita mau berdoa kepada Dia? Lebih dari harta, Tuhan Yesus adalah segalanya. Mari kita ubah cara kita berpikir tentang keberhasilan dunia ini. Bukan hanya berupa materi. Seorang yang berhasil belum tentu dia punya banyak materi dalam hidupnya. Belum tentu dia punya banyak harta dalam hidupnya. Keberhasilan seseorang bukan sekedar pemenuhan materi secara fisik, jasmani saja. Kita buka dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada juga namanya berkat rohani, dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mengaruniakan kita segala berkat rohani.
Yang namanya berkat itu sesuatu yang kita harus bayar. Itu gratis, Tuhan berikan buat kita. Ada jasmani, pemenuhan kebutuhan. Ada juga secara berkat rohani. Apa itu berkat rohani dalam hidup kita? Yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Berkat rohani yang pertama yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dikatakan Yesus Kristus semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Berkat rohani yang pertama, anugerah pemilihan untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi anak Allah. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita sudah menjadi anak Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah bukan karena jasa baik kita. Bukan karena kelakuan kita yang baik. Bukan karena kita sudah memberi. Tapi karena kita diangkat oleh anaknya, karena anugerah dari Allah. Kasih karunia dari Allah semata, bukan karena perbuatan kita baik. Berkat rohani yang pertama adalah anugerah pemilihan dari Allah. Supaya kita menjadi anak-anaknya. Supaya kita menjadi anak Allah. Yang tadinya hamba dosa, yang tadinya harusnya dihukum, tetapi kita diangkat menjadi anak Allah. Berkat rohani yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang kedua, berkat rohani yang kedua dikatakan kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini dilakukan oleh Yesus di Golgota, di kayu salib. Seharusnya kita yang dihukum di kayu salib. Seharusnya kita yang disalibkan. Tapi Yesus berkata, aku saja yang menggantikan engkau. Aku menebus engkau supaya engkau mendapat pengampunan dosa. Berkat rohani bagi kita dari Tuhan Yesus adalah pengampunan dosa. Dosa kita yang semerah kirmisi pun Dia sanggup mengubahnya dia seputih salju. Semua dosa yang kita lakukan sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Patutlah kita untuk bersyukur kepada Dia, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Berkat rohani yang kedua, pengampunan dosa. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, ayat yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berkat rohani yang ketiga, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Kita enggak berjalan sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus yang menjadi penolong buat kita, penghibur buat kita. Dia mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah. Dia menuntun kita kepada jalan kehendak Tuhan yang indah buat kita. Dia menginsafkan kita akan dosa kita. Roh Kudus yang di dalam hidup kita, yang menolong, yang menuntun setiap langkah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, menginsafkan dunia akan dosa. Dan Dia juga mengingatkan kita setiap kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa hafal setiap ayat dalam Alkitab ini. Tapi Roh Kudus mampu untuk mengingatkan kita akan firman Allah. 3 berkat rohani yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Anugerah pemilihan menjadi anak Allah. Yang kedua pengampunan dosa. Yang ketiga dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, kita menerima semuanya itu. Roh Kudus yang kita terima bukan hanya kita tandai dengan berbahasa roh.
Bukan itu tujuannya kita untuk menerima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu menjadi teman buat kita, penolong buat kita. Dia menuntun langkah kita, dia menjadi penghibur buat kita. Berkat jasmani dan berkat rohani, biarlah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita seorang diri. Tapi dia memberikan Roh Kudusnya buat kita. Kita kembali ke Lukas tadi. Lukas 24 ayat yang ke-52. Apa yang dilakukan murid-muridnya ketika mereka sudah menerima berkat dari Tuhan? Ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ketika Tuhan memberkati mereka, Tuhan terangkat ke sorga dan mereka sujud menyembah kepadanya. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah sujud menyembah. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita sujud menyembah kepada Dia. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, benar? Tadi saya bertanya, sudah menerima berkat Tuhan? Sudah. Diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita sujud menyembah kepada Dia? Kita sujud menyembah kepadanya dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tidak kita lupakan, tidak kita hanya pamerkan pada dunia. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan. Dikatakan menyembah itu mengekspresikan hormat kita kepada Tuhan. Menghormati Tuhan, tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Penyembahan bukan sekedar kita mengangkat tangan, bukan sekedar kita berbahasa roh, bukan sekedar kita menaikkan pujian, tapi hati yang tunduk kepada Allah, hati yang menghormati Tuhan. Pujian mengatakan hidupku adalah penyembahan. Bukan menyembah Tuhan, bukan hanya saat kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, tapi dalam setiap langkah hidup kita. Apakah kita tunduk kepada Tuhan? Apakah kita menghormati Dia melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kita? Biarlah pujian penyembahan kita kepada Tuhan kita lakukan hari demi hari dalam hidup kita. Bukan hanya seminggu sekali di gereja. Biarlah hidup kita adalah penyembahan buat Tuhan. Yang kedua, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang kedua, berkat Tuhan itu mendatangkan sukacita. Kita bersukacita karena berkat yang dari Tuhan. Ketika kita bekerja keras, berusaha membanting tulang, peras keringat, diberkati iya. Pertanyaannya, apakah itu berkat dari Tuhan atau tidak? Kalau apa yang kita miliki mendatangkan sengsara, mendatangkan penderitaan, itu bukan berkat dari Tuhan. Karena berkat dari Tuhan itu mendatangkan sukacita. Mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita buka dalam Amsal. Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Sama-sama dibaca. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan yang membuat kita diberkati yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam bahasa Inggris terjemahannya, berkat Tuhan itu tidak mendatangkan penderitaan. Kalau ketika Tuhan memberkati kita, Dia tidak menambahinya, menambahi berkat Tuhan itu dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Kalau Tuhan memberikan berkat buat kita, kita pastikan bersukacita, mendatangkan sukacita. Mungkin benar Tuhan memberkati kita, masih ada persoalan, masih ada tantangan. Tapi percayalah, Tuhan tetap memberkati kita. Sukacita Tuhan menjadi kekuatan buat kita menghadapi segala situasi yang kita hadapi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau Dia memberikan berkatnya, Dia tidak akan menambahinya dengan penderitaan dan kesengsaraan buat kita. Apa gunanya seseorang punya harta yang banyak tapi nggak bisa menikmati?
Apa gunanya seorang punya harta yang banyak tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan ketakutan, kecemasan, takut hartanya diambil lah, gak bisa menikmati kekayaan yang dia miliki. Tapi firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, membuat kita bisa menikmati berkat Tuhan itu dengan sukacita. Ayat yang ketiga, kita kembali ke Lukas tadi. Lukas pasal 24. Ayat yang ke-53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, berkat Tuhan membuat kita memuliakan Allah. Mari kita memuliakan Allah dengan berkat yang Tuhan beri buat kita. Mari kita memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki yang berasal daripada Tuhan. Enggak kita nikmati sendiri, tapi biarlah dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita, kita bisa memuliakan Dia. Dalam Mazmur pasal yang ke-67. Mazmur pasal yang ke-67, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Ketika Allah memberkati kita, ayat yang ketiga, supaya jalanmu, jalan Tuhan dikenal di bumi. Berkat yang Tuhan berikan buat kita, berkat yang kita terima supaya orang bisa melihat jalan Tuhan. Ketika orang melihat bahwa kita diberkati oleh Tuhan, orang bisa melihat memang ada Tuhan dalam hidup kita. Memang ada Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita gak berusaha sendiri, kita gak bekerja sendiri. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Dan ketika orang melihat kita diberkati oleh Tuhan, mereka juga bisa memuliakan Allah. Mereka bisa mengenal jalannya Tuhan. Mereka bisa melihat keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Ayat yang ke-7. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Ayat 8. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Allah memberkati kita sehingga orang dunia bisa melihat bahwa kita takut akan Allah. Mereka pun bisa takut akan Tuhan. Betul, Tuhan memberkati orang-orang percaya. Dengan berkat yang Tuhan beri buat kita, kita pun bisa memberkati orang banyak. Berkat yang Tuhan beri buat kita, tidak kita nikmati sendiri, tapi kita mau menjadi berkat bagi orang banyak. Bagi orang percaya, berkat Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Seorang yang diberkati oleh Tuhan belum tentu punya harta yang banyak. Seorang yang diberkati oleh Tuhan belum tentu punya rumah yang mewah. Tetapi yang pasti dia berkecukupan dalam segala hal dikatakan. Kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang kaya. Dia memenuhi segala kebutuhan kita, keperluan kita. Bahkan Dia melimpahkan damai sejahteranya buat kita semua. Dia melimpahkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan buat kita. Bukan berarti jalan kita akan selalu mulus. Jalan kita akan selalu enak. Perjalanan hidup orang percaya tidak selalu mulus. Terkadang harus melewati masalah, betul. Tetapi di tengah situasi yang sulit atau masalah yang berat sekalipun, percayalah kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Roh Kudus yang menjadi penolong dan penghibur buat kita. Berkatnya selalu ada menyertai tiap langkah hidup kita. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita menikmatinya seorang diri. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, biarlah kita juga menjadi berkat bagi orang banyak. Di sekeliling kita pun merasakan berkat yang Tuhan beri buat kita. Berkat Tuhan gak cuma harta, gak cuma uang, tapi juga damai sejahtera dari Tuhan.
hikmat dari Tuhan, itu berkat Tuhan. Keluarga yang harmonis, itu berkat Tuhan. Kerukunan antar anggota keluarga, itu berkat Tuhan. Berkat rohani juga Dia anugerahkan buat kita menjadi anak Allah, pengampunan dosa, dan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidup kita. Kejadian pasal yang ke-39, kita mengingat kisah Yusuf ketika dia menjadi budak di negeri Mesir. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Potifar itu orang Mesir, dia gak percaya sama Tuhan. Tapi dikatakan berkat Tuhan ada atas orang Mesir itu. Karena siapa? Karena Yusuf. Yusuf bekerja di rumah Potifar, dia takut akan Allah. Karena ada Yusuf di situ, rumah orang Mesir itu pun diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita bekerja, jadilah berkat di situ. Sehingga melalui keberadaan kita, dimanapun kita ditempatkan, Tuhan memberkati tempat itu. Tuhan memberkati tempat di mana kita bekerja, di mana kita berusaha. Tuhan tidak sejak kebetulan menempatkan kita di sebuah tempat. Tetapi kalau Tuhan menempatkan kita di kota Ciamis ini, biarlah kita menjadi berkat di kota Ciamis ini. Sehingga melalui keberadaan kita, kota Ciamis diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui keberadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat dimanapun kita bekerja, tempat pekerjaan kita pun diberkati oleh Tuhan. Meskipun bos kita, atasan kita mungkin tidak mengenal Tuhan. Tapi biarlah dimanapun kita berada, tempat itu diberkati oleh Tuhan karena keberadaan kita. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, berkat Tuhan yang membuat kita sujud menyembah kepada Dia dan bersuka cita karena Tuhan, dan kita selalu memuliakan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-8. Ulangan 28 ayat 8, sama-sama kita baca. Tuhan 2, 3. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memerintahkan berkat ke atas kita. Dalam segala pekerjaan kita, dalam segala usaha kita, Dia akan memberkati kita di tempat dimanapun kita Tuhan tempatkan. Kalau saat ini doa kita belum dijawab, percayalah Tuhan tetap memberkati kita. Kalau saat ini kita masih menghadapi persoalan, percayalah Tuhan tetap memberkati kita. Ayat yang ke-9. Sama-sama dibaca, 2, 3. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan menetapkan kita sebagai umat-Nya yang kudus. Bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani. Kita menjadi umat yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Tapi masih kita berpegang pada perintah Tuhan. Masih kita berpegang pada perintah Allah dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, tetaplah berpegang pada firman Allah. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, tetaplah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah buat kita. Karena jalannya adalah jalan yang terbaik buat kita. 2 Samuel pasal yang ke-7. Ayat yang ke-29 sebagai ayat yang terakhir buat kita. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Sama-sama dibaca. 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya.
Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara ingin keluarga-Mu diberkati oleh Tuhan? Amin. Percayalah kepada Tuhan, Dia tetap Allah yang rindu memberkati kita. Dikatakan kalau Tuhan sendiri yang memberkati, Dia akan memberkati kita untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, tetap peganglah firman Tuhan. Berkat Tuhan bukan cuma sekedar materi, bukan cuma sekedar harta, tapi berkat Tuhan juga anugerah pemilihan menjadi anak Allah, pengampunan dosa, dan Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita untuk menolong kita, menginsafkan kita akan dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, dan Roh Kudus juga mengingatkan kita kepada setiap kebenaran firman Allah. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, membuat kita menyembah kepada Dia, membuat kita bersuka cita dan memuliakan Allah. Biarlah keluarga kita pun diberkati oleh Tuhan, bukan cuma kita sendiri yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bawalah sisi keluarga datang kepada Tuhan, supaya keluarga kita pun menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.